Polisi memeriksa 15 saksi dalam kasus tewasnya Sumarna, satpam yang tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Namun polisi belum menetapkan tersangka maupun menangkap terduga pelaku. 15 saksi diperiksa, diantaranya orang terdekat korban hingga orang yang sempat berkomunikasi terakhir dengan korban. Hasil otopsi dan ponsel korban juga akan dianalisis. Namun polisi belum menangkap terduga pelaku maupun menetapkan tersangka. Dari pemeriksaan sementara ditemukan fakta bahwa korban memiliki masalah keuangan ataupun utang piutang. Terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan, itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum berita ya, siap. Seorang satpam yang berjaga malam di objek vital Bendungan Jatiluhur, Purwakarta ditemukan tewas tenggelam dengan kondisi tangan terborgol, saudara. Sebelum ditemukan tewas, korban diduga sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Sumarna, 40 tahun, seorang satpam di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ditemukan tewas mengambang dengan dua tangan terborgol ke belakang pada Jumat lalu. Evakuasi jenazah dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Sebelum ditemukan tewas, korban hilang kontak dan diduga sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kan dilakukan otopsi nanti aja. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Untuk informasi tersebut kami masih dalami, beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk melakukan pengusutan secara tuntas. Pasalnya tewasnya anggota keluarga mereka dianggap janggal. Keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut, ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya. Janggal aja, kenapa dia ada di air gitu kan? Dengan tangan terborgol? Dalam keadaan tangan terborgol, borgol yang dia bawa sendiri kan, dia sebagai petugas security kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di saku, kok masa dia bisa borgol sendiri, tangannya di ke belakang. Gitu aja. Bupati Purwakarta Saipul Bahri Binsir mendatangi rumah duka untuk menyampaikan duka cita. Usai bertemu dengan keluarga korban, Saipul menyatakan akan melakukan evaluasi sistem keamanan. Perusahaan juga diminta untuk memasang CCTV di wilayah rawan. Kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah. Peristiwa bermula saat korban menjalankan tugas pengamanan pada Kamis malam di kawasan Waduk Jatiluhur. Korban kemudian dilaporkan hilang kontak pada pukul 3 Jumat dini hari. Rekan korban bersama kepala satpam kemudian mencari di sejumlah titik di kawasan waduk. Korban baru ditemukan pada Jumat siang. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Kita perbarui informasi terkait meninggalnya satpam di Waduk Jatiluhur bersama jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di Mapolres Purwakarta, Jawa Barat. Henry, untuk saat ini apa hasil dari pemeriksaan 15 saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian? Tewasnya satpam
PJT 2 Jatiluhur yakni Sumarna yang ditemukan tenggelam di tepi Danau Jatiluhur dengan tangan terborgol ini terus dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh Satreskrim Polres Purwakarta. Sejauh ini polisi telah melakukan 3 kali olah TKP yang dilakukan juga meminta bantuan dari Polda Jawa Barat. Selain itu polisi juga telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi yakni orang-orang terdekat dengan korban dan orang-orang yang berkomunikasi termasuk keluarga, rekan kerja korban dan orang-orang yang dicurigai atau diduga awalnya sebagai orang yang berkomunikasi dengan korban. Hingga saat ini polisi belum menentukan tersangka dari ke-15 orang tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain pada hari ini untuk mengetahui atau mengungkap apa sebenarnya penyebab pembunuhan dan dugaan pembunuhan dan siapa pelakunya. Karena informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa saat ditemukan atau hasil visum sementara yang kami dapatkan bahwa korban selain meninggal dengan tangan terbuka juga terdapat luka di bagian kepala belakang dan wajah. Dan untuk pakaian korban saat ditemukan tidak kotor. Dengan kondisi tersebut polisi menduga bahwa korban telah tidak berdaya ataupun meninggal dunia saat di pos satpam kemudian digotong ke lokasi ataupun dibuang ke Danau Jatiluhur. Hingga saat ini penyelidikan masih terus dilakukan pihak kepolisian terutama untuk menggali informasi-informasi lain apakah pelaku tersebut memang sesuai indikasi atau kecurigaan awal yakni ada permasalahan atau cekcok dengan geng motor atau sekelompok pemuda. Namun fakta baru mengungkapkan dari pemeriksaan polisi hingga saat ini bahwa korban juga memiliki permasalahan masalah keuangan atau utang piutang. Hingga saat ini polisi pun masih terus melakukan penyelidikan dan melakukan analisa terhadap hasil otopsi maupun menganalisa ponsel yang milik korban. Juno. Ini apakah polisi juga dapat mengidentifikasi siapa terduga pelaku dan apakah juga hari ini ada saksi yang akan diperiksa kembali? Hingga saat ini polisi belum menentukan adanya pelaku ataupun menetapkan tersangka dari saksi yang telah diperiksa. Namun informasi yang kami terima hari ini polisi pun atau penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain agar kasus dugaan terbunuhnya satpam di objek vital Jatiluhur ini dapat segera diungkap. Juno. Atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Hendri Irawan dari Mapolres Purwakarta, Jawa Barat.